Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah penuh hikmah berjudul Cinta Terlarang yang Menjadi Danau Toba. Sebuah legenda dari tanah Batak tentang seorang pemuda miskin dan bidadari jelita yang terikat janji suci, namun berakhir tragis karena satu kata yang melanggar kesepakatan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama menuliskan shalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan itu kita mendapat syafaat dan keberkahan di dunia serta akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kisah penuh makna seperti ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah lembah hijau di tanah Batak, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi hutan, di antara pepohonan yang tinggi dan sawah yang terbentang luas. Toba hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya telah lama tiada, meninggalkan dirinya dengan warisan paling berharga, yaitu kerja keras dan kejujuran. Setiap pagi, Toba berangkat ke ladang dengan membawa cangkul dan bekal sederhana. Ia menanam padi, memelihara sayuran, dan kadang memancing di sungai yang airnya jernih berkilauan diterpa sinar matahari. Walau hidup sederhana, wajahnya selalu tenang. Ia jarang mengeluh, sebab di dalam hatinya, Toba yakin bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah. Sore itu, setelah seharian bekerja, Toba berjalan menuju sungai. Udara terasa sejuk, dan suara burung bersahutan di antara pepohonan. Ia membawa pancing bambu dan sebuah ember kecil. Sungai itu sangat jernih, hingga dasar batunya terlihat jelas. Toba duduk di atas batu besar sambil melemparkan kailnya. Beberapa saat berlalu, arus air terasa menggoyangkan tali pancingnya. Tiba-tiba, kailnya tertarik kuat. Ia segera menariknya dengan kedua tangan, dan betapa terkejutnya Toba ketika melihat seekor ikan emas besar berkilau di ujung kailnya. Sisiknya memantulkan cahaya matahari seperti permata. Toba terpana. Sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat ikan seindah itu. Dengan hati-hati, ia melepaskan kail dari mulut ikan itu lalu membawanya pulang. Dalam pikirannya, ikan itu akan menjadi santapan istimewa malam ini. Ia menyalakan api kecil di dapur dan mulai menyiapkan alat masak. Namun ketika ia kembali ke tempat ikan itu diletakkan, betapa terkejutnya Toba. Ikan emas itu menghilang. Sebagai gantinya, berdirilah seorang wanita muda berwajah sangat cantik dengan rambut panjang mengurai, memakai kain berwarna emas lembut. Tatapannya lembut namun penuh wibawa. Toba tertegun, tidak mampu berkata apa-apa. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan suara lembut, "Jangan takut, Toba. Aku bukan manusia biasa. Aku adalah bidadari yang dikutuk menjadi ikan emas karena kesalahan di kahyangan. Namun karena ketulusan hatimu, Allah mengizinkanku kembali menjadi manusia." Toba terdiam. Hatinya bergetar. Ia tak pernah membayangkan akan melihat keajaiban seperti ini. Dalam hatinya tumbuh perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari berganti malam. Di bawah cahaya bulan yang temaram, mereka berbincang lama. Dari pembicaraan itu, Toba mengetahui bahwa bidadari itu tidak bisa kembali ke kahyangan dan hanya bisa hidup di dunia sebagai manusia biasa. Toba merasa iba, sekaligus kagum pada kecantikannya. Dan sejak malam itu, nasib Toba mulai berubah. Pagi menjelang dengan embun yang masih menempel di dedaunan. Toba terbangun dari tidurnya dan sejenak mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Namun ketika ia keluar dari bilik rumah, ia mendapati wanita cantik itu sedang duduk di beranda, menatap lembut ke arah sungai sambil tersenyum. Rambutnya yang panjang berkilau terkena sinar matahari pagi. Saat itulah Toba sadar bahwa semua yang ia alami memang nyata. Wanita itu memperkenalkan diri dengan nama yang lembut, mengalun seperti nyanyian alam. Ia berkata bahwa Allah mengizinkannya hidup sebagai manusia, namun dengan satu syarat, ia harus menjalani kehidupan sederhana dan tidak boleh kembali ke kahyangan. Toba mendengarkan dengan seksama, merasa hatinya semakin terpaut. Ia tak mampu menolak perasaan yang tumbuh begitu cepat di dalam dirinya. Hari demi hari mereka lalui bersama. Toba mengajarinya cara menanam padi, menimba air, dan memasak di dapur tanah.
Sementara wanita itu membawa kehangatan dalam setiap sudut rumah yang dulu sepi. Suara tawanya membuat udara di sekitar terasa lebih hidup. Perlahan, keduanya saling jatuh cinta. Suatu sore yang indah, Toba memberanikan diri berbicara dari lubuk hatinya. Dengan wajah yang jujur, ia berkata bahwa ia ingin menikahi wanita itu dan hidup bersama selamanya. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Suaranya lirih ketika ia berkata, "Aku bersedia menjadi istrimu, Toba. Namun ada satu hal yang harus kau janjikan padaku. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, mengungkit asal-usulku sebagai ikan emas. Jika kau melanggar janji ini, bencana besar akan menimpa kita." Toba menatapnya dengan sungguh-sungguh. Ia mengangguk, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Aku berjanji atas nama Allah. Aku tak akan pernah melanggar janjiku padamu." Mereka pun menikah secara sederhana, disaksikan oleh penduduk desa. Tak ada pesta mewah, hanya kebahagiaan yang tulus dari hati dua insan yang saling mencintai. Rumah Toba yang dulu sunyi kini menjadi hangat dan penuh kehidupan. Waktu berlalu, mereka hidup bahagia dan saling menyayangi. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Wajahnya tampan, matanya jernih seperti air danau, serta senyumannya menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Keluarga kecil itu hidup harmonis di tengah desa yang damai, tanpa ada yang tahu rahasia besar yang tersimpan di balik kehidupan mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, takdir sudah menulis kisah lain. Janji yang pernah diucapkan Toba perlahan mulai diuji oleh waktu. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Toba bersama istrinya berjalan dengan damai. Ladang mereka subur, hasil panen melimpah, dan rumah mereka kini selalu dipenuhi tawa kecil Samosir. Setiap pagi, suara burung berpadu dengan canda anak itu yang berlari di halaman, mengejar kupu-kupu yang berterbangan di udara. Istri Toba adalah sosok yang penyayang dan sabar. Ia merawat suaminya dengan penuh kasih, mendidik anaknya dengan lembut, dan mengajarkan tentang kebaikan serta kejujuran. Sementara Toba bekerja keras di ladang, memastikan keluarganya tidak kekurangan apapun. Di mata penduduk desa, keluarga itu tampak sempurna. Mereka tidak tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, tersimpan sebuah rahasia yang tidak boleh diucapkan. Pada suatu sore yang cerah, Toba duduk di bawah pohon besar sambil menatap sawahnya yang menghijau. Di sampingnya, istrinya duduk dengan senyum tenang. "Aku bersyukur pada Allah atas hidup ini," kata Toba pelan. "Aku tidak pernah membayangkan bisa hidup seindah ini." Istrinya menatap lembut, lalu menjawab, "Bersyukurlah selalu, Toba, karena kebahagiaan sejati datang dari hati yang sabar dan janji yang dijaga." Ucapan itu membuat Toba terdiam. Ia teringat kembali janji yang diucapkannya dulu. Janji yang sederhana namun berat untuk dilupakan. Ia tahu, di balik kata-kata itu ada kekuatan besar yang tidak boleh disentuh oleh amarah atau kebodohan manusia. Samosir tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria, namun terkadang keras kepala. Ia sering membantu ayahnya di ladang, meski lebih sering berlari-lari sambil bermain air di sungai. Toba sangat menyayangi anaknya itu, meskipun kadang amarah kecil sering muncul ketika Samosir terlalu nakal. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Toba menatap wajah anaknya yang tertidur di pangkuan ibunya. Ia tersenyum, merasa hidupnya lengkap. Namun di dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang ia takutkan. Ia sadar bahwa kehidupan yang tenang tidak akan selalu bertahan lama. Dan benar, keesokan harinya, awal dari ujian itu mulai tampak. Samosir mulai tumbuh semakin penasaran tentang asal-usul ibunya. Kadang ia bertanya, "Ayah, mengapa kulit ibu bercahaya seperti air sungai?" Toba selalu menahan diri, menepis rasa khawatir, dan menjawab dengan singkat, "Ibumu adalah wanita baik yang dikirim Allah untuk kita, Nak." Namun rasa ingin tahu anak itu tidak berhenti sampai di situ. Samosir semakin sering bertanya, dan setiap kali itu terjadi, hati Toba semakin gelisah. Janji yang dulu ia ucapkan kini terasa semakin berat di pundaknya. Ia tidak tahu bahwa waktu sedang berjalan menuju sesuatu yang tak terelakkan. Pagi itu,
Matahari bersinar lembut di balik kabut yang perlahan menipis. Suara ayam berkokok bersahutan, menandai dimulainya hari baru di desa yang damai itu. Toba telah bersiap di ladang sejak fajar, sementara istrinya menyiapkan makanan dan Samosir masih asyik bermain di halaman. Hari itu, Toba berencana bekerja lebih lama karena panen padi sudah dekat. Sebelum berangkat, ia memanggil anaknya yang tengah memegang layangan bambu kecil. Samosir, hari ini bantu ayah, ya. Tolong antarkan makanan siang nanti untuk ibumu di ladang sebelah utara. Samosir mengangguk cepat. Matanya berbinar. Baik, ayah. Aku pasti antarkan. Menjelang siang, sang ibu menyiapkan nasi, sayur, dan ikan kering di dalam bungkusan daun pisang. Ia memanggil anaknya, menyerahkan bekal itu dengan pesan lembut. Hati-hati di jalan, nak. Jangan bermain. Langsung ke ladang ayah. Samosir mengangguk lagi dan berlari pergi, membawa bekal itu dengan semangat. Namun di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Di pinggir jalan, teman-temannya sedang bermain gundu dan tertawa riang. Samosir tergoda. Ia menaruh bekal di atas batu besar dan ikut bermain. Waktu berjalan tanpa terasa. Matahari mulai condong ke barat. Rasa lapar mulai mengusik perutnya. Ia menatap bungkusan daun pisang di atas batu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Sedikit saja tidak apa-apa. Ia membuka bekal itu dan memakannya sedikit demi sedikit, hingga tak tersisa. Setelah kenyang, ia tertidur di bawah pohon, sementara matahari perlahan mulai tenggelam. Sore hari, Toba pulang dengan tubuh lelah dan perut lapar. Ia menatap ke arah rumah sambil berharap istrinya membawa makanan. Namun yang datang justru Samosir dengan wajah polos tanpa membawa apapun. Mana bekalnya, nak? Tanya Toba. Samosir terdiam, menunduk, lalu menjawab pelan. Maaf, ayah, aku memakannya di jalan. Toba terdiam sejenak. Urat di pelipisnya menegang. Hatinya terbakar amarah. Seharian ia menahan lapar dan lelah. Namun mendengar pengakuan itu membuat sabarnya runtuh. Ia menatap tajam ke arah anaknya sambil berteriak. Kau benar-benar anak malas dan keras kepala. Dasar anak ikan emas. Kata itu terucap begitu saja, meluncur cepat dari bibirnya sebelum sempat ia sadari. Samosir terkejut. Begitu pula sang istri yang mendengar dari dalam rumah. Ia keluar dengan wajah pucat. Matanya basah menahan air mata. Toba. Suaranya gemetar. Kau telah melanggar janjimu. Suasana menjadi hening. Angin berhenti berhembus. Langit yang tadinya cerah mulai gelap. Petir menyambar jauh di pegunungan. Toba tertegun, menyesal. Namun semua sudah terlambat. Dalam pandangan mata istrinya, ada kesedihan yang dalam. Seolah ia tahu bahwa apa yang akan datang tak lagi bisa dihindari. Langit semakin gelap. Angin berhembus kencang, membawa dedaunan kering beterbangan. Suara petir bergemuruh, mengguncang perasaan siapapun yang mendengarnya. Toba berdiri membeku di halaman rumah, sementara istrinya memeluk Samosir erat, seolah takut kehilangan sesuatu yang berharga. Wajah sang istri berubah sendu. Ia menatap Toba dengan mata yang memancarkan kesedihan mendalam. Aku sudah memperingatkanmu, Toba. Kau telah melanggar janji yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Suaranya bergetar, penuh luka. Toba berusaha mendekat, menyesal atas ucapannya yang tak terkendali. Maafkan aku. Aku hilaf. Aku tak bermaksud, katanya. Namun kalimatnya tak pernah selesai. Sang istri menatap ke arah langit yang mulai menurunkan hujan deras. Air mengalir deras dari atap, membasahi tanah yang mulai berubah menjadi lumpur. Dalam tangisnya, ia berkata lirih, waktu kita telah habis, Toba. Allah Maha mengetahui, dan janji yang dilanggar harus ditebus. Samosir memandang kedua orang tuanya dengan bingung. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuh kecilnya gemetar, sementara ibunya memeluknya semakin kuat. Toba mencoba meraih tangan mereka. Tetapi cahaya aneh mulai memancar dari tubuh istrinya. Rambutnya berkilau keemasan. Matanya bersinar seperti cahaya bintang. Perlahan, tubuhnya berubah.
dan dari bawah kakinya mengalir air yang jernih namun deras. Air itu terus keluar, mengalir deras dari setiap arah. Semakin lama semakin tinggi. Toba berlari ke bukit sambil memanggil nama istri dan anaknya. Namun suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan dan gelegar petir. Desa yang damai berubah menjadi lautan air dalam sekejap. Rumah-rumah roboh, pepohonan tumbang, dan arus air membawa segala yang dilaluinya. Toba terus berlari ke tempat tertinggi, menatap ke bawah dengan mata yang berlinang. Ia melihat rumahnya hanyut, dan di tengah pusaran air itu, ia melihat sosok istrinya yang kini benar-benar berubah menjadi wujud cahaya keemasan, memeluk Samosir di pelukannya. Suara lembutnya terdengar di antara raungan badai. "Maafkan aku, Toba. Ini bukan dendam, tapi takdir dari janji yang terlanggar." Air terus naik, menelan seluruh desa hingga tak ada yang tersisa. Dari kejauhan, hanya puncak bukit tempat Toba berdiri yang masih terlihat. Ia berlutut, menatap ke langit yang kini dipenuhi kilatan cahaya, lalu menunduk, menangis dalam penyesalan yang tiada akhir. Dan ketika hujan berhenti, dunia menjadi sunyi. Di hadapan Toba terbentang hamparan air luas yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Ia sadar, tempat itu bukan lagi desanya. Segalanya telah hilang, tenggelam di bawah air yang tenang namun menyimpan duka mendalam. Pagi menjelang setelah malam yang panjang. Kabut tebal masih menyelimuti lembah. Namun kini lembah itu telah berubah menjadi lautan air luas. Permukaannya berkilau keperakan diterpa sinar matahari yang perlahan muncul di ufuk timur. Hanya suara gemericik dan desiran angin yang terdengar. Tak ada lagi suara ayam. Tak ada tawa anak-anak. Tak ada kehidupan di bawah sana. Toba berdiri di puncak bukit dengan pakaian basah, tubuh lemah, dan hati yang hancur. Pandangannya kosong menatap hamparan air yang menelan seluruh desanya. Tempat di mana dulu ia tertawa bersama keluarganya, kini telah menjadi danau luas yang sunyi. Airnya tenang, namun di dalam ketenangan itu, tersimpan kisah luka dan penyesalan. Ia memanggil nama istrinya pelan, berharap ada jawaban. Namun yang terdengar hanya gaung suaranya sendiri. Di tengah permukaan air, muncul pusaran kecil yang perlahan membentuk cahaya. Dari kejauhan, Toba melihat sesuatu yang menakjubkan. Dari pusat cahaya itu, muncul sebuah daratan kecil, seolah bumi menciptakan kehidupan baru di tengah lautan. Tanah itu terus naik, membentuk pulau kecil yang dikelilingi air jernih. Toba menatapnya dengan air mata menetes. Ia tahu, itulah tempat terakhir di mana istrinya dan Samosir berdiri sebelum semuanya tenggelam. Ia berlutut dan berdoa. Suaranya parau di tengah hembusan angin. "Wahai Allah, ampunilah aku. Aku telah melanggar janji dan kehilangan segalanya. Jika ini hukumanku, aku menerimanya. Tapi lindungilah mereka. Jadikan tempat ini tanda cinta yang takkan pernah pudar." Angin bertiup lembut, membawa aroma air yang segar dan udara baru yang menenangkan. Sejak hari itu, danau luas itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Danau Toba, dan pulau kecil di tengahnya dinamakan Pulau Samosir, sesuai nama anak yang menjadi simbol cinta dan kesetiaan. Waktu berlalu, dan tak ada yang tahu kemana perginya Toba setelah kejadian itu. Ada yang mengatakan ia hidup menyendiri di pegunungan, menghabiskan sisa umur dalam penyesalan dan doa. Ada pula yang percaya bahwa ia lenyap bersama angin, menjadi bagian dari alam yang kini menjaga keheningan Danau Toba. Air di danau itu tetap jernih hingga kini. Kadang, saat fajar tiba dan kabut turun perlahan, penduduk setempat mengaku mendengar suara lirih seperti panggilan seorang ayah memanggil anaknya. Suara yang datang dari kejauhan, menyatu dengan gemericik air dan desir angin yang mengelus permukaan danau. Dan setiap kali itu terdengar, orang-orang menunduk dalam hening. Mereka tahu, itu bukan sekadar angin, tapi kisah abadi dari seorang manusia yang pernah mencintai bidadari, melanggar janji, lalu kehilangan segalanya. Hari berganti tahun, tahun berganti generasi. Waktu berjalan tanpa henti, namun kisah tentang Toba, istrinya, dan anak mereka tidak pernah benar-benar hilang. Penduduk yang hidup di sekitar danau menuturkannya dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka percaya,
Danau Toba bukan hanya sekadar keindahan alam, melainkan jejak nyata dari cinta dan penyesalan yang abadi. Setiap pagi, ketika kabut lembut menyelimuti permukaan air, dan matahari perlahan muncul di balik perbukitan, bayangan cahaya keemasan sering terlihat menari di atas danau. Orang-orang tua di desa percaya bahwa itu adalah wujud kasih sang bidadari yang masih menjaga tempat ini. Ia menjaga dengan tenang, memastikan air danau tetap jernih dan tanah tetap subur. Sementara di tengah danau, Pulau Samosir berdiri megah, seolah menjadi simbol dari kehidupan baru yang lahir dari duka masa lalu. Burung-burung beterbangan di atasnya, pepohonan tumbuh subur, dan angin yang berhembus selalu membawa kesejukan. Alam seperti ikut menjaga rahasia besar yang pernah terjadi di sana. Kadang, di malam hari, para nelayan yang memancing di tepi danau mendengar suara samar. Suara itu lembut, seperti seseorang yang sedang melantunkan doa. Mereka percaya suara itu adalah Toba yang masih memohon ampun kepada Allah atas janji yang pernah ia langgar. Setiap kali suara itu terdengar, nelayan menundukkan kepala, membaca sholawat, dan berharap agar mereka tak menjadi manusia yang mudah mengingkari janji. Keindahan Danau Toba kini menjadi kebanggaan tanah Batak. Namun di balik gemerlap airnya yang biru, tersimpan kisah yang tak boleh dilupakan. Kisah tentang cinta yang berawal dari ketulusan, namun berakhir karena amarah dan kelalaian. Kisah tentang seorang manusia yang belajar bahwa satu ucapan bisa mengubah segalanya. Dan di balik setiap desir angin yang melewati danau itu, masih terasa keheningan yang seolah berbisik. Suara itu seakan berkata pelan, "Jagalah ucapanmu, karena kata yang terucap takkan bisa kembali." Sejak saat itu, penduduk sekitar selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk berhati-hati dalam berbicara, menjaga janji, dan menghormati cinta dengan kesetiaan. Karena mereka tahu, Danau Toba bukan sekadar air dan batu, melainkan peringatan yang hidup tentang makna kejujuran dan janji yang suci. Dan ketika malam turun dengan bintang bertebaran di langit, bayangan cahaya emas kadang muncul di permukaan air, seolah bidadari itu masih menatap bumi dengan damai. Ia tidak lagi marah, hanya diam, menjaga tempat yang lahir dari cinta dan penyesalan. Danau Toba pun tetap abadi, tenang, luas, dan penuh rahasia. Di dalam keheningannya, kisah cinta itu tetap hidup, selamanya. Dalam keheningan malam di tepi Danau Toba, ombak kecil berdesir lembut, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang cinta, kesalahan, dan penyesalan. Kisah ini bukan sekadar legenda, tetapi peringatan bagi setiap hati manusia agar tak mudah melupakan janji dan menjaga setiap ucapan yang keluar dari lisan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menjadi cermin dari kisah Toba, seorang manusia yang awalnya tulus, namun tergelincir oleh amarah dan lupa akan janjinya sendiri. Ucapannya yang keluar tanpa kendali akhirnya mengundang murka dan membawa perubahan besar bagi seluruh alam. Dari air matanya, dari penyesalannya, terbentuklah Danau Toba, sebagai tanda kebesaran Allah dan pelajaran bagi manusia. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap janji adalah amanah, dan setiap ucapan memiliki konsekuensi. Satu kata dapat menyembuhkan, namun satu kata pula dapat menghancurkan. Maka berhati-hatilah ketika berbicara, karena lisan adalah senjata yang paling tajam jika tidak dijaga dengan iman. Cinta yang suci harus disertai dengan kejujuran dan kesetiaan. Jangan pernah membiarkan amarah memadamkan kasih, sebab dalam setiap emosi yang tidak terkendali, bisa terselip penyesalan yang tak akan terhapus waktu. Kini, Danau Toba bukan hanya sekadar tempat indah di bumi Nusantara, melainkan juga pengingat abadi tentang makna janji dan kuasa Allah yang tak terbatas. Airnya yang luas dan tenang menjadi simbol bahwa meski dosa besar dapat menimbulkan bencana, ampunan Allah selalu ada bagi mereka yang benar-benar menyesal. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi setiap hati yang mendengar, agar kita semua senantiasa menjaga lisan, menepati janji, dan menghargai cinta dengan ketulusan. Karena dari kisah ini kita belajar bahwa cinta sejati tidak hilang,
hanya berubah menjadi keabadian yang tenang di bawah langit Danau Toba. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Danau Toba tetap berdiri megah, diam, indah, dan syarat makna. Di dalam keheningannya, tersimpan doa dari masa lalu, agar manusia tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan disitulah, cinta yang dulu terlarang, kini abadi dalam takdir yang diridek oleh Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah cinta terlarang yang menjadi Danau Toba ini, kita dapat memetik pelajaran yang sangat dalam tentang pentingnya menjaga janji, menahan amarah, dan mengendalikan ucapan. Toba, seorang pemuda yang awalnya dikenal rajin dan baik hati, akhirnya terjerumus dalam penyesalan besar karena melanggar janji yang telah diucapkannya sendiri. Satu kata yang keluar dari lisannya mengubah segalanya. Cinta yang indah berubah menjadi bencana besar yang menenggelamkan seluruh desanya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa janji bukanlah hal sepele. Sekali diucapkan, ia menjadi saksi antara manusia dan Allah. Lisan adalah anugerah, namun jika tidak dijaga, bisa menjadi sumber kebinasaan. Dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan kita melalui firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menjadi pengingat agar setiap janji yang keluar dari hati dan lisan manusia harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena Allah Maha mengetahui setiap niat dan perbuatan hamba-Nya. Ketika seseorang melanggar janji, bukan hanya dirinya yang terluka, tetapi bisa membawa akibat besar bagi orang lain dan bahkan alam sekitarnya. Selain itu, kisah ini juga memberi pelajaran tentang pentingnya menahan amarah. Toba kehilangan kendali atas emosinya, dan dalam sekejap, kata-kata yang tidak seharusnya terucap keluar begitu saja. Dari sana, kehancuran pun datang. Begitulah dahsyatnya amarah. Ia bisa membakar cinta, merusak kedamaian, dan menghancurkan kebahagiaan yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran. Namun dari kisah ini, kita diingatkan bahwa satu detik kesabaran dapat menyelamatkan kita dari penyesalan seumur hidup. Maka, mari kita belajar untuk menahan diri, menjaga lisan, dan menghormati setiap ikatan yang telah Allah percayakan kepada kita. Sahabat semua, cerita ini bersifat fiktif, namun dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ia bukan hanya legenda, tetapi juga cermin kehidupan manusia yang kadang lupa akan janji dan tenggelam dalam emosi. Melalui kisah ini, semoga kita semakin bijak dalam berkata, bersikap, dan mencintai dengan keikhlasan yang diridek oleh Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga setiap cerita yang kita dengarkan hari ini menjadi pengingat untuk hidup lebih berhati-hati, lebih sabar, dan lebih taat kepada Allah.
Jika sahabat merasa cerita ini menyentuh hati dan penuh makna, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.